Ya kayak terakhir kayak yang tak buat itu aku juga nggak pernah berpikir bahwa akan seperti ini gitu. Iya, iya. Karena memang aku ya akhirnya kayak terkesan bahwa ya kok kayak gini aja harus disikapi seperti itu sih gitu loh. Dan kalau menurutmu harusnya seperti apa bersikapnya? Paling adil pemerintah lah. Wah. Kejebakan. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita. Sekarang udah sampai di Tiba-tiba. Oke. Ke sedih itu. Oke, terus main ngomong. Terus mulai tuh. Hah? Terus mulai. Ya urung, ya gue nyumet tose. Ya wis ngobrol sih nyumet ngono. Oke. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi. Dan kali ini kita ada tamu spesial. Tamu apa? Ini dia Bram. Bram ini kalau dilihat dari modelnya teman-teman pasti tahu lah. Rambutnya gondrong, katokan cendak, kaosan. Bisa teman-teman. Dan pasti bisa nebak lah. Ini dia adalah salah satu pelaku sabung ayam. Atamu sih. Aku kan Bandar Toge. Oke. Untuk keluar aja dia gitu. Oke, enggak. Bram ini temanku, jadi Ora ya. Abel ini temen butuh. Iya memang, kalau saya ke tempat Bram pas lagi butuh. Saya ngechat Bram itu memang pas lagi butuh konten ya, Bram. Kayak selora hari ini. Butuh ngombe teh nang omahku. Lah, agak ngelak itu mesti mampir saya. Nah, Bram ini saya kenal Bram itu sekitar 2011. Pertemuannya ketika wah, saya tak pateni sih Bram. Ya weh. Kowe piye? Kowe ngene mau dadi Kompas TV. Oke, Bram ini temanku. Kita ketemu tahun 2011 kalau nggak salah. Waktu itu ada acara namanya di komunitasku Salatiga Lawasan. Jadi Bram ini juga ikut ngelukis apa ya waktu itu ya. Aku ngopo Bram biyen ya. Ora aku melu nongkrong tok. Melu nongkrong tok ya. Oh, melu nongkrong tok. Ya, tapi rame-rame. memang Bram ini sosok orang yang apa jengkel ya. Pertama ketemu tuh nggak ada rasa pengen ngobrol tuh nggak ada. Ayo foto dong. Ini karena kowe kemaki ya. Oke Bram, iya Bram. Sebenarnya backgroundmu ki memang dari seni apa duduk? Background apa ya pendidikan? Background pendidikan. Ya, kalau pendidikan lahir dari Fakultas Seni Rupa. ISI Jogja. Isi Jogja. Dengan jurusan itu DKV. Oh mah di kafe Ya, gitu. jadi bisa dibilang seni terapan lah, bukan seni murninya. Oke. Gitu. Nah, tapi aslinya Salatiga loh. Aslinya Salatiga aku. Dari SD sampai SMA. Enggak, SD aku ning Jakarta. Cah Jakarta. Gue gitu loh. SD gue di Jakarta. Oke. SMP gue juga di Jakarta. Oke. SMP aku ning Salatiga. SMP Salatiga, SMA di SMA Teresiana. Teresiana. Nah, ternyata Bram ini ternyata lulusan ISI dan dia mulai aktif Salatiga ketika kapan sih, Bram? Apa? Kowe iki mulai aktif Salatiga ketika kapan? Yo, Baru lulus kuwi, ora? Yo, kalau aktif banget ya habis lulus berarti sekitar 2016 kalau nggak salah. 16 apa? Ya 16 17 lah sekitar Nah, segitu. setelah lulus dari seni fakultas jurusan di kafe itu, apa sih yang mbok lakoni ning Salatiga? Sing tak lakoni. Iya. Golek duit. Ora. Yang aku lakuin Apa? pertama kali itu ketika datang ke sini ketemu teman-teman sih. Yang pertama teman-teman komunitas Nah, yang sekiranya sepaham lah, maksudnya dalam ruang yang sama, maksudnya sama-sama gambar gitu. Terus eksekusi pertamanya ya mural waktu itu. oh langsung mural. Ya, Tapi ning Jogja ya mural lah, wis mural lho kowe. kalau di Jogja sudah mural, tapi jatuhnya lebih bukan ke ruang publik ya, lebih kayak ada kerjasama dengan pihak tertentu. Gitu. Oke, contohnya Contohnya kayak dari teman-teman Greenpeace, kita bikin kayak kampanye tentang penghijauan di waktu itu di Sanmor kalau nggak salah. Oke. Itu waktu di Jogja. Berarti memang ono acarane ya. Ya ada caranya. Jadi ya kayak lebih kolaborasi lah kalau waktu zaman Jogja.
nggak berdiri sendiri. Lah nek Solo 3, maksudnya pertama kali awakmu pengen mural memang di tembok kan. Tapi masa nggak ada ketakutan kalau awal yang ngajak mural di Solo 3 siapa? Nggak ada. Oh, dewe wae. Iya, jadi memang waktu itu ketemu satu teman waktu itu siapa? 2016 ya? Wahyu Kipli. Oh, Wahyu Kipli. Mas Kipli lah. Mas Kipli. Terus akhirnya semangatnya sama terus. Yowes mulai langsung mural aja karena waktu itu isu yang diangkat juga kalau nggak salah pas waktu itu mendekati pemilihan wali kota ya kalau nggak salah. 2017, 2016 lah kalau nggak salah. Isu yang diangkat akhirnya itu yang mau diangkat. Jadi memang akhirnya kalau aku sendiri akhirnya lebih memang kalau mural itu lebih senang mengangkat isu lokal. Tapi pada saat itu kan juga kayak ngajak temen, terserah mereka mau ngangkatnya tentang apa. Tapi intinya waktu itu kita belajar bagaimana membuat mural atau menggambar di media tembok. Gitu. Oke, tapi nek pemantiknya apa Bram? Sing marai kowe tertarik untuk bermural ki apa? Pemantiknya ya itu apa? Isu pertama. Isu yang lagi berkembang tuh apa? Terus kedua ruang publiknya itu sendiri. Karena waktu itu kan media sosial juga ya kalau aku pribadi waktu itu juga media sosial belum kayak sekarang istilahnya. Iya. Ketika bisa post mungkin bisa langsung kesebar kemana. Waktu itu dan karena memang isunya juga isu lokal dan aku berharap ketika itu hadir di ruang publik lokal, di lokal itu orang-orang bisa langsung ngelihat gitu. Langsung ngelihat. Jadi memang awal mulanya kayak ngerasa gatel aja ngelihat teman-teman yang sudah pada mulai duluan tapi waktu itu kan juga belum kenal sih istilahnya, tapi aku ngeliatnya kayak dari sudut pandangku belum ada hal-hal yang mengkritisi isu lokal yang ada. Akhirnya aku gatelnya di situ. Oh, berarti ada keresahan itu yang diimplementasikan dalam gambar di tembok yaitu mural itu ya. Ya. Nah, nek seiring berjalannya waktu kan pada akhirnya membentuk jenenge With Art Space juga ya. Lah kuwi ngopo, Bram? Kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa digunakan untuk mencari keuntungan dalam seni ya. Lah napa masih mbok lakoni sampai sekarang dan With Art Space ini pada akhirnya juga menjadi ruang bagi teman-teman Salatiga untuk berekspresi, entah itu dari seni lukis, entah musik dan seni yang lain. Apa sing marai kowe kok With Art Space kudu urip, ngono ki apa? Ya karena untuk ya satu ya tadi itu kembali lagi memberikan ruang. Kita kan isunya juga kan dalam kesenian di Salatiga kan ruang. Jadi memang ingin menghadirkan ruang dan juga memberikan belajar bersama lah dalam artian bagaimana sih proses berkarya itu sehingga bisa dinikmati atau diapresiasi sama orang lain gitu. Dan untuk menjaga itu semua, kita pengennya tetap istilahnya apa ya? Mandiri lah. Mandiri tanpa harus ada campur tangan pihak-pihak lain. Makanya sampai sekarang nafasnya With Art Space itu kolektif gitu. Jadi ya istilahnya mandiri kolektif itu. Oh, menurutmu potensial seniman dan orang-orang yang tertarik dalam seni ning Solo 3 iki sehingga kowe tertarik untuk melanjutkan UIT iki? Potensial dalam berproses iya. Tapi kalau potensial nanti ujungnya kemana itu kan nanti kembali ke individunya. Berarti yang Anda tekankan prosesnya ya? Iya, prosesnya. Jadi siapapun yang tertarik dengan seni itu harus menjalani prosesnya? Iya, harus menjalani prosesnya. Dan UIT menjadi tempat untuk mengenalkan proses berseni itu gimana? Iya, lebih ke situ akhirnya ruangnya ke situ. Jadi With Art Space ini dihadirkan teman-teman menjadi ruang belajar, ruang berproses bersama terkait seni di Salatiga ya? Iya, seni. Nah, saya kan kayak rame mural gitu, Bram. Ya. Nah, menurutmu secara pribadi, Bram, mengapa isu ini menjadi besar dan pada akhirnya muralis-muralis ini pada berlomba-lomba untuk gimana caranya menunjukkan eksistensinya dengan adanya ribut-ribut kemarin ya. Menurutmu ngopo? Kok dadi kamu? Kalau aku sih secara pribadi ya, sudut pandang pribadi ya. Iya, saya aman. Saya aman. Karena aku gini, kenapa akhirnya jadi kayak gini tuh karena kontennya. Jadi isi pesannya itu yang akhirnya direspon terlalu berlebihan. Oke. Jadi itu yang membuat akhirnya terkesan bahwa
kita tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kontennya itu jadi terbilang sensitif gitu. Itu yang akhirnya membuat teman-teman merasa bahwa kok kayak gini aja kita kena ya. Padahal memang sebelumnya untuk teman-teman yang mural atau graffiti udah banyak begitu ya. Iya, tekanan seperti itu sebenarnya memang jadi itu resiko teman-teman dan juga ya. konsekuensinya teman-teman ketika memang gambar di jalan kan gitu. Pasti kan ketika misalnya ketemu aparat kan mesti kan tetap ada pengeling lah. Iya. Itu sebenarnya sudah berjalan lama. Tapi yang akhirnya menjadi persoalan sekarang kan ketika kontennya itu terus lalu kenapa harus disikapi seperti itu gitu loh. Seharusnya nggak harus berlebihan seperti itu. Ya kok kayak gini aja harus disikapi seperti itu sih gitu loh. Dan kalau menurutmu harusnya seperti apa bersikapnya? Paling adil pemerintah lah. Wah. Iki jebakan. Bari aku mulai ning arep ono apa iki? Ding ding ding. Ya seharusnya kalau aku pribadi ya, akhirnya seharusnya juga pemerintah lebih bijak lah, nggak harus langsung mengeksekusi seperti itu lah. Itu sebenarnya juga jadi kayak bentuk intimidasi tersendiri. Langsung menghapus kontennya gitu. Walau ya kembali lagi tadi, walaupun sebenarnya teman-teman mural itu juga mewajari lah ketika ya karena itu resiko mereka. Iya, ketika karena menggambar di ruang yang sebenarnya bukan milik mereka dan mereka tidak izin gitu kan. Nah, ya, terlepas izin atau tidak izin. Ketika itu di ruang publik, ketika itu nanti ditumpuk atau dihilangkan itu sebenarnya juga jadi resiko gitu. Bahkan itu kayak ada rule-nya tersendiri. Berarti sebenarnya teman-teman sudah menyadari resiko itu ya? Ya, sangat menyadari. Tapi kan yang terangkat kan itu tadi kontennya itu tadi gitu loh. Jadi teman-teman merasa kayak hal gini aja memang kondisi memang lagi resah gitu ya karena pandemi ya. Pesan yang diangkat pun kan soal mewakili keadaan sekarang, kondisi sekarang, terus kenapa harus langsung disikapi seperti itu gitu. Ya seharusnya kalau pemerintah lebih bijak sih kan. Bahasa aku. Lah si Brami pinter. Karena banyak teman-teman yang juga akhirnya dia melakukan kesalahan karena mural. Bram ini mengilustrasikan mural, bayangin. Jadi dia menggambar seolah-olah dia lagi gambar di tembok. Dia memang dia mengilustrasikan itu di post Instagramnya dia. Jadi karena mural udah banyak yang dilarang di itu, Bram ini mengilustrasikan proses mural itu di IG-nya. Jadi kayak ya dia mengilustrasikan ada dua orang yang lagi mural di tembok. Nah itu menurutku cerdas sih. Ya. Kalau ngopo Bram kok gawe ngono ki alasannya apa? Alasannya media. Karena aku lebih balik lagi media gini. Ketika misalnya bicara mural itu juga salah satu media ya. Medium gitu loh. Jadi ketika aku menggunakan medium di post Instagram, ya aku menganggap itu juga media gitu loh. Jadi dan sekarang pun kan nggak terbatas gitu. Iya benar. Jadi ketika aku melemparkan itu di media yang menurutku itu tidak terbatas dan orang-orang kan bisa langsung menikmati gitu. Jadi menyikapinya hanya sebagai media, mainnya di situ akhirnya. Ya aku itu. Jadi memang sebenarnya kalau kenapa aku menyikapi kondisi sekarang dengan seperti itu kan pemilihan medianya itu tadi dan lebih kayak cenderung kayak apa ya? Aku kayak istilah gini, gampangannya gini lah. Aku kayak jogo semangatnya teman-teman gitu. Ketika mungkin aku juga belum bisa turun dalam kondisi sekarang belum bisa turun misalnya atau gambar di tembok. Aku memainkan mediaku untuk menjaga semangat teman-teman yang misalnya lagi baru mulai atau memang mereka konsen di situ dengan memberikan pesan-pesan dalam muralnya. Jadi ketika ada sikap seperti ini, teman-teman tuh nggak langsung wah, engkau nek aku gambar begini kena, engkau aku gambar begini kena. Apalagi kemarin juga ada kejadian di Salatiga, teman-teman habis gambar ditangkap, kan gitu kan. Bentuk-bentuk seperti itu kan akhirnya kan yang harus kita kasih kayak semangat lah dalam artian, yo kalau kau pengen mural aja gitu loh. Jadi aku hanya menyikapinya di situ sih. Oke. Jadi proses tetap mensupport teman-teman sing lagi awalan mural untuk tidak takut berekspresi ya. Iya, karena untuk menjaga itu yang susah. Tapi ya minimal ketika misalnya sebenarnya ketika gambarnya itu dihapus juga harus bisa legowo gitu. Iya. Kayak kemarin yang kasus lagi rame ini kan kalaupun itu harus dihapus, sebenarnya juga menurutku kalau aku misalnya pribadi yang gambar terus dihapus gitu ya.
ya aku akan legowo gitu. Tapi kan isu yang dikembangkan kan bukan itunya gitu. Iya. Isu yang dikembangkan kan akhirnya kan yang ketika gambar itu ada di antara mural-mural dan atau karya grafiti yang lain, kenapa hanya itu yang dihapus sosok itu kan gitu. Itu yang akhirnya menjadi gesekan kalau menurutku. Kalau memang niat pengen menghapus ya hapus aja semua kan gitu. Itu yang akhirnya jadi gesekan. Yang membuat akhirnya teman-teman ngerasa kayak wah kok udah terlalu kebablasan ya sampai kayak gini banget sampai gitu. dicari juga ya. Iya. Jadi ya kita akhirnya udah udah ada gambaran bahwa teman-teman yang mural ini sebenarnya sudah tahu resikonya dia ketika ada hal apapun yang harus mereka hadapi setelah melakukan mural. Entah itu mural yang sifatnya politis non politis atau apapun ya, itu apapun eksistensi, mereka memang sudah menerima apa yang harus mereka resikonya. Ya sebenarnya teman-teman udah paham. Kalau menurutku sih teman-teman yang melakukan mural atau grafiti itu udah paham tentang hal itu gitu. Tapi ya itu kembali lagi isunya itu. Kalau memang dalam perkembangan sejarah mural ini Bram, ada fase itunya ya, ada fase fungsi dan manfaatnya. Ya. Kalau zaman agresi militer Belanda pertama, kalau di Salatiga juga bahas itu, mereka mengekspresikan jiwa yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Salah satu media yang paling mungkin ya tembok, untuk membakar semangat. Media saat itu memang itu. Iya, memang media publik. Media publiknya ya tembok. Yang bisa dijangkau lah. Yang bisa dijangkau, yang bisa mereka ide-idenya dituangkan ya salah satunya tembok untuk membakar semangat. Tapi memang seiring berjalannya waktu kan berkembang peraturan dan hukum ya. Iya. Dari bagaimana menuangkan karya itu ada media-medianya. Tapi kalau memang ada izin memang diperbolehkan. Kayak mural kan sebenarnya juga banyak juga ada kayak di hotel-hotel yang sekarang ada art hotel gitu kan, pakai mural juga kan mereka ya. Ya itu yang tadi akhirnya kembali ke sebuah media. Iya, media. Bahwa mural itu akhirnya menjadi sebuah media yang sekarang pun bisa menjadi sebuah industri gitu loh. Tapi kalau perihal yang mural masih menggunakan semangat yang di jalan, menurutku itu juga tetap harus dijaga. Harus dijaga, apalagi kalau kita bicara tentang ruang publik, yang ruang kota yang harusnya itu menjadi sarana keresahannya warga kota itu sendiri tanpa harus didominasi atau dicampur tangani oleh salah satu pihak tertentu, itu harusnya sudah menjadi semangat buat teman-teman untuk terus melakukan mural. Gitu. Dan itu juga salah satu pengembangan seni di sebuah kota ya. Iya. Dengan adanya mural dan eksistensi mural ini terlepas dari itu mural politis apa enggak ya. Semua varian mural ini sebenarnya salah satu juga untuk mengembangkan tradisi berkesenian di sebuah kota ya. Iya, bisa dan bisa ya menurutku malah bisa menjadi daya tambah estetik kota. Daya estetik kota akhirnya. Nah, kalau perbedaannya Bram di Jogja sama di Salatiga tuh proses bermuralnya tuh gimana? Kalau di Salatiga kan kowe kan lewatnya individu, kowe dhewe pertama kan. Kalau di Jogja kebanyakan gimana? Ya sebenarnya sih hampir sama sih. Kalau pergerakannya sih hampir sama. Ada yang mulai secara individu, ada yang mungkin secara kelompok. Biasanya gitu. Tapi gesekan di antara teman-teman mural dan grafiti tetap ada. Kayak misalnya ada kasus tuh dulu tuh di Jogja tuh ada kasus baru gambar 1 jam itu udah dihapus sama orang yang mau gambar lagi. Itu kalau di kondisi pada saat aku ya sekitar 10 tahun yang lalu lah berarti. Berarti sebenarnya tembok itu bukan punya teman-teman mural juga, tapi ya karena kan perebutan ya. Perebutan itu ada di lingkungan mural juga ya. Iya, makanya kalau akhirnya edukasi ketika pas di Jogja ada kejadian seperti itu, teman-teman mural Salatiga siap nggak misalnya dengan kondisi kayak gitu, misalnya kalian baru gambar sehari lah terus habis itu dihapus, nerima nggak gitu. Padahal konsekuensinya kan ruang publik tadi itu. Nah akhirnya edukasinya sekarang juga kalau di Salatiga lebih kayak etikanya memang akhirnya sekarang kalau teman-teman ya minimal seminggu atau sebulan tuh dihapus. Yang kebanyakan berarti akhirnya ada kesepakatan antar teman-teman mural enggak?
kalau di Salatiga. Ya kesepakatan tidak tertulis akhirnya gitu. Tapi akhirnya memang itu yang disepakati secara tidak tertulis. Iya, ya karena mau nggak mau tuh kayak misalnya kamu Iya, gambar mural gitu. Ya toh nggak mungkin tuh aku egois misalnya iki kudu ono 10 tahun aja Nah, kan iya, nggak mungkin iya. toh maksudnya. Ketika ya terakhir lah ketika aku gambar di mana tuh di samping jalan ada baru itu kan aku gambar itu cuma sehari umurnya. Habis itu kan ditutup. Ya Ditutup. Anda juga menerima kan itu. Ya nerima, Ya, ya karena aku sudah ngerti konsekuensinya. konsekuensi. Ditutup dan digambar juga gitu loh. Digambar juga gitu. Ya wes nggak apa-apa, tapi paling minimal dari akunya bisa bisa membuat karya dengan media mural itu, dan isu yang ingin aku angkat tuh sudah minimal dalam sehari itu bisa tersampaikan minimal gitu, dan nggak ada rasa juga sakit hati. Makanya aku selalu bilang gini, teman-teman mural sama grafiti itu kaya sebenarnya. Ya bayangin mereka dari sisi peralatan aja beli sendiri. Iya. Gambar kayak ngono, wong gambar apa enggak karya ngono ya. Pengennya kan kuwi abadi loh. Mampu, seenggaknya mampu ya, bukan kaya ya, mampu ya. Itu kan bentuk legasi mereka tuh. Ketika misalnya gambar terus mbok frame, mbok pajang itu pengen kan tetap selalu ada. Ketika itu di ruang publik kan memang harus konsekuensinya kayak gitu. Bayangin kan kayak gitu. Gitu aja. Nah, Salatiga kan juga ada apa, Bro? Street art. Salatiga street art. Ya. Nah, itu teman-teman siapa aja yang mengawali Salatiga street art itu? Kan itu kayaknya memang mengedukasi masyarakat bagaimana berkesenian di tembok ya, bukan enggak gitu ya? Apa gimana sih? Ya kayak istilahnya ya sebenarnya benar berkesenian di tembok sebenarnya. Jadi kalau ngomongin Salatiga street art itu memang dimulai diinisiasi sama teman-teman yang memang dia juga pemural gitu, pemural dan grafiti. Akhirnya membuat acara yang cukup besar menurutku, menjadi event yang cukup besar di mana bisa menghadirkan para pemural sama grafiti Salatiga sama luar Salatiga untuk datang ke sini terus gambar bareng, jamming bareng istilahnya gitu. Tapi itu juga untuk pemural-pemural awal loh. Iya, pemural awal. Sing aku mah pengen sinau ki, Mas. Iya. Diwadahi nggak di? Ya diwadahi. Bahkan disediakan tembok sendiri. Jadi ketika misalnya waktu itu adalah salah satu orang yang istilahnya dia juga baru baru memulai, aku pengen Mas ikutan gimana, ya ikut aja, dan disediakan tembok juga gitu. Tidak akhirnya menintimidasi bahwa yo kowe kok tembokmu cilik apa enggak sama ya porsinya. Bahkan kalau misalnya bicara tentang porsi itu aja, waktu pas yang terakhir kemarin tuh aku dapet tembok yang mung sak piro tok timbang sing nyane gede-gede. Nah itu acara tahunan apa nganu, Bram? Itu acara tahunan. Itu acara bukan komunitas ya, street art nih. Street art. Bukan sih. Street art. Acara ya memang. Acara, jadi memang diinisiasi sama siapa namanya Fikri, itu dia juga mural, sama Mas Al Hakim, itu dia juga seorang mural gitu loh, artis mural. Fikri info itu. Ya, Fikri info Salatiga. Saya duwe kuwi. Nah, itu terus mereka ngajak teman-teman Karang Taruna di kampungnya, gitu. Karena kan di daerah Taman Tingkir situ kan. Jadi ya akhirnya istilahnya yang buat gue ya. Oh, berarti sing Taman Tingkir gambar biyen kuwi ya acara kuwi itu. Bahkan sampai sekarang masih ada kan itu. Itu acara terakhir. Acara terakhir Salatiga Street Art. Itu acara terakhir. Ini udah berlangsung berapa kali berarti? 2 kali. Terakhir tahun berapa? 2019. 2020 ya. 2019 tuh berarti. 19. Bulan apa? Akhir tahun November, antara Oktober dan November. Acaranya pasti itu. Dan menurutku itu apa ya? Menjadi wadah sih akhirnya. Akhirnya kita bisa ketemu teman-teman mural dari luar kota lah terutama. Bahkan bisa narik teman-teman mural luar kota ya untuk berekspresi bareng di situ ya. Iya. Berarti untuk sebenarnya Salatiga ini duwe koneksi yang sebenarnya juga bisa diajak kerjasama untuk membuat event di Salatiga dan meramaikan euforia kesenian di Salatiga. Iya, dan itu yang membuat teman-teman sendiri. Dari linknya teman-teman sendiri gitu loh. Tanpa ada bantuan apapun loh ya. Iya. Dan itu menurutku udah menjadi perlu diapresiasi sangat tinggi. Sebenarnya rutin ya oke juga ya. Ya oke lah. Nah sekarang bayangin, pas yang terakhir itu tuh istilah gini, paling lapor RT RW setempat karena kan berurusannya sama Karang Taruna, yang ngurusi Karang Tarunanya sana. Wes gitu aja. Dan itu kan akhirnya ya minimal paling enggak kalau bagiku gini. Ketika itu hadir dan acara, karena kan teman-teman mural biasa
teman-teman mural sekarang sih memang lebih cenderung gambar di siang hari itu sudah biasa ya. Iya. Kalau dulu kan enggak kan. Aku masih zamannya di mana jam 1 malam tuh aku harus gambarnya jam segitu. Karena nek awan ra mungkin lah. Iya. Ya tas. Didelok wong kan. Didelok wong kon nek ana apa-apa kan Iya. langsung kan. Tapi kalau sekarang lebih cenderung lebih enak lah. Nah, salah satunya itu juga ketika pas itu hadir di ruang benar-benar ruang terbuka, ruang publik di mana di situ ada taman kota. Itu menjadi edukasi tersendiri buat teman-teman buat masyarakat sekitar situ. Jadi ternyata mural tuh seperti ini. Oh, gambar dengan alat kayak gini tuh kayak gini. Oh, ternyata bisa menyisipkan pesan untuk digambar ini kayak gini gitu. Oke. Menarik sih Bram seputar mural di ning Salatiga ya. Pun ini masih sebagian ya, masih ada teman-teman yang lain melakukan graffiti dan mural. Iya, di Salatiga. Nanti kita ngobrol juga dengan yang lain. Nah, menurutmu Bram, kowe iso ngekei apa ya? Pesan gue konco-konco Salatiga dalam berkesenian apa bermural ya sebagai kowe sebagai kowe iki apa? Sebagai apa ya? Sebagai kowe pelaku sabung ayam. Ya kalau aku sih buat teman-teman akhirnya ya ketika memang memilih mural sebagai medianya dalam berkarya, terlepas itu eksistensi proses apapun itu, proses mengangkat sebuah pesan kegelisahan atau kritik itu, menurutku dengan kejadian yang sekarang lagi hangat banget, bahkan panas banget itu, menurutku ya tetap jalan aja lah, tetap jalan aja. Terus kayak perihal resiko itu kan sebenarnya juga teman-teman sudah paham gitu loh, bagaimana menyikapinya. Konsekuensinya harus diterima ya, ada konsekuensi begitu. Harus gimana, dan juga lebih sekarang juga buat teman-teman tuh kayak lebih harus bisa memahami bagaimana kayak misalnya literasi atau hukum-hukum yang kalaupun nanti harus berkaitan dengan hukum, bagaimana apakah minimal ngerti lah gitu lah. Dan lebih bijak ya. Kalau kita paham tentang bagaimana hukum ini berjalan, apakah ada peraturan soal ini. Ya, minimal jadi gitu. Karya kita juga lebih terkontrol. Ya minimal ya gampangannya ketika kayak misalnya ada kue harus izin, misalnya harus ngerti tentang itu, ya minimal itu harus dilakukan kayak Dan gitu. Intinya siap dengan segala macam resiko yang ada ya. Iya, terlepas di mural apapun itu sebenarnya banyak konsekuensinya tetap ada. Ya tetap melaku wae. Iya, melaku wae. Ya tetap melaku, bahkan ya kayak terakhir kayak yang tak buat itu aku juga nggak pernah berpikir bahwa akan seperti ini gitu. Karena memang aku emang ngeposnya ning nggonmu pribadi tuh. Ya, iya, akhirnya aku juga nggak pernah berpikir karena aku juga itu kan mengambil narasi puisinya Wiji Tukul kan. Akhirnya gitu. Dan Anda mengimplementasikan keresahan dirimu ya lewat kuwi ya karyamu dan di-post ning pribadi tok ya. Ya iya, akhirnya kan ya aku akhirnya kayak ya sing iso tak lakoni sementara itu lah. Iku gitu. kuwi. Keresahanku tak wujudkan dengan hal semacam itu. Ora lewat omongan, ora lewat demo kan ya. Bahkan ketika teman-teman yang merespon itu dengan baik, bahkan sudah menggambarkannya di tembok. Aku pun akhirnya ya istilahnya sampai kaget kan. Bahkan ketika teman-teman datang ke rumah juga, "Piye nek kowe misalnya iki di tembokke piye?" Aku sampai ngomong, "Kalau aku pun pengen nembokke itu karyaku yang terakhir ini, aku nggak bakal gambar itu." Oke. Lah ngopo? Karena kalaupun aku nanti ini gambar di jalan, yang tetap terangkat isu lokalnya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi isu lokal menurut Bram lebih menarik sekarang ya. Interestmu ini memang saiki isu lokal nek digambar ning tembok kota ya. Ya menarik dan memang menjadi menjadi penyeimbang buat kota itu sendiri. Dan lebih dekat ya dengan lebih kota, dekat. lebih dekat dengan isu-isu kota. Iya, lebih dekat dengan isu kota. Nggak mungkin lah aku sekarang misalnya gampang misalnya aku pribadi loh ya pendapat. Aku ngangkat misalnya tentang isu isu gendeng misalnya, ngono kuwi. Ya boleh tapi sah boleh. Kita memberikan kayak sebuah empati empati. Tapi akan lebih mengenal lagi ketika yang diangkat isu lokal gitu loh. Yang memang bersinggungan langsung dan berdekatan dengan apa yang kita angkat ya. Iya, misalnya gitu. Misalnya ngangkat tentang pemadaman Salatiga. Terus kenapa sih harusnya? Itu kan menjadi keresahan. Bahkan ketika orang melihat itu menjadi sesuatu hal yang menggelitik juga gitu. Menurutku gitu. Menarik Bram. Lagi kelihatan intelek di sini dia.
Biasanya kita cuman pisu-pisuan ya kalau ngobrol ya. Yang ini asu. Biar cindel berarti ya. Nek teko nek butuh tok ya sama sih saya juga kalau ke tempat ke rumah Bram memang kalau lagi butuh. Ya itu fungsi temen gitu. Nah, temen itu kan ada saat butuh. Betul, Ya, betul. Iya iya tuh benar tuh. Betul. Saat kayak butuh ya itu yang benar-benar temen tuh itu. Ya. Jaga. Oke, thank you teman-teman. Dan mungkin lupa, mungkin teman-teman ada usul kira-kira siapa lagi yang kita ajak ngobrol di sini di Belajar Bodoh. Teman-teman bisa komen di bawah. Nanti mungkin bisa DM Bram ngekon Mas Apil apa ngekon Apil ngekon ngobrol karo iki ngono bisa. Ya. Nanti DM ke aku juga bisa. Jadi thank you untuk kalian semua yang Atau udah ini mau mendalam lagi sebenarnya bisa. Apa? Ya hal ini mendalam Oh lagi ya, bisa. ini mendalam lagi juga bisa. Nanti langsung chat apa DM Bram aja. Kalau penasaran Ngobrol iki, kan. penasaran soal gimana bisa aja ntar sistemnya dibikin gimana. part 2 gitu. Nah, itu bisa. Nanti sama Bram bisa nanti. Oke, thank you banget teman-teman semua. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga buat Bram. Oke. Sampai jumpa kalian semua.